cara menyelesaikan mafia tanah itu satu-satunya adalah dengan cara kita menyuruh dia bertobat. Kalau ada somasi ke sana ya, bukan ke sini. Dengan catatan ada itunya. Kalau pas mampir ke YouTube, jangan lupa searching Jamil Jateng, subscribe dan like. Kalau bisa komen di sana. Bagus channelnya. Kembali lagi di acara Gubras Gabrus, obrolan ringan tapi penuh makna. Selamat malam, Bung Rifki. Malam. Nah, Bung Rifki ini teman satu kampus di Jogja dulu. Kebetulan sekarang dia haluannya sudah beda dengan teman-teman. Paling beda satu-satunya mungkin di jurusan kita yang beda. Kalau teman-teman kan fokus di dunia advokat, pengacara. Politisi. Kalau Bung Rifki ini dia masuk ke S2 kenotariatan. Nah, kok bisa masuk ke kenotariatan? Itu pertimbangannya apa waktu itu, Pak? Awalnya pertimbangan kenapa saya masuk MKN itu awalnya memang ada beberapa pilihan pada saat itu, terutama dari orang tua, bahwasanya ada teman dari bapak itu yang kebetulan jadi notaris juga, terus melihat notaris kerjanya enak, cuman tanda tangan seperti itu. Itu asumsi orang tua. Asumsi orang tua dan orang lain umumnya Oke, seperti itu, enak iya. gitu. Punya kantor sendiri, punya staff, Oke. begitu. Nah, tapi betul nggak itu asumsi orang tua yang dia bayangkan bahwa notaris itu cuma tanda tangan? Betul nggak itu? Tidak. Tidak juga ya. Tidak juga, memang ada proses yang harus dilalui dan lumayan panjang dan berat. Nah, terus begini, ini sudah menjadi kenotariatan ini sudah berapa lama, Pak? Saya mulai buka praktek itu setelah dilantik jadi PPAT waktu itu bulan Juni 2023. Ya. Ya, waktu itu saya pertama kali di Kota Tegal. Kota Tegal, waktu itu ujian PPAT itu diikuti oleh 8.000 peserta seluruh Indonesia. Ada seleksinya gitu ya? Ada, Oke. ada seleksinya dan mereka pengen pada di Jawa. Padahal Jawa itu sedikit kuotanya. Kuotanya sedikit karena sudah banyak ya? Iya. Waktu itu di Kota Tegal tuh menjadi yang favorit juga. Kuota cuma 5, peminatnya 150 orang. Oh, direbutkan 150 orang. Iya, diperebutkan 150 orang, memperebutkan 5 kuota, 5 jatah. Gitu. Itu seleksinya seperti ASN zaman sekarang nggak ada SKD, seleksi kompetensi dasar, terus ada gitu nggak? Sistemnya CAT, komputer. Iya, CAT. Yes, hanya sekali dan itu ada beberapa peraturan lama zaman Belanda juga keluar tentang pertanahan. Oke, karena kan bakunya dari situ aturannya. Betul. Iya. Kemudian ada tentang kelembagaan BPN dari zaman Merdeka sampai zaman kemarin kita harus hafal. Ini untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mas Rifki atau Bung Rifki saya memanggilnya. Kalau ingin menjadi kenotariatan, itu syaratnya apa? Harus S2 atau S1 bisa? Ataukah ketika ini wajib S2, S1-nya harus jurusan apa? Kebetulan saya juga alhamdulillah ya, mungkin alhamdulillah. Peraturan pada saat itu saya yang terakhir itu masih boleh sarjana hukum tapi di luar ilmu hukum prodinya. Oke. Jadi misalkan perbandingan mazhab, muamalah atau jinayah siasa yang sarjana hukum SH itu masih boleh pada saat itu. Namun sekarang itu harus dari prodi ilmu hukum. Program pemerintah pusat. Ya, PTSL mungkin itu bagian dari merealisasikan undang-undang reforma agraria. Mungkin salah satunya PTSL itu ya, program PTSL. Nah, aku masih belum paham ketika mau memiliki sebuah hak tanah. Pertama yang ditanyakan satu, C desa. Nah, C desa itu apa Pak sih Pak? C desa sebetulnya itu hak kepemilikan
tanah adat, ya, atau sebutannya yasan. Ya, yasan itu kalau dulu itu pada zaman Belanda namanya hak igendom, kemudian dengan adanya undang-undang pokok agraria dikonversilah hak igendom menjadi hak milik, kemudian ada hak erpah menjadi hak apa gitu kan, macam-macam itu sebutannya. Sehingga kalau C desa itu biasanya memang tanah adat setempat. Ada juga kalau di Jawa Timur ada namanya tanah gogolan, ya tanah giring, macam-macam sebutannya. Sebutannya beda-beda ya. Ya, tetapi memang istilahnya sama, letter C istilahnya. Apakah semua warga negara memiliki C desa? Dari awal pasti punya semuanya. Walaupun itu dari orang tuanya, dari kakeknya. Betul. Dari turun temurun yang jelas ya. C desa itu bentuk kepemilikan yang masih tercatat di desa. Nah, makanya di desa itu ada namanya buku induk yang memuat ini lahan milik siapa, luasnya sekian, ini lahan milik siapa. Tapi belum bersertifikat ya. Sehingga dengan adanya PTSL itu pemerintah membuka program untuk memudahkan masyarakat bahwa yang tadinya letter C itu dijadikan sertifikat atau disebutnya didaftarkan. Jadi kan kalau letter C itu tanah yang tidak terdaftar. Jika yang sudah bersertifikat maka tanah yang sudah terdaftar. Nah itu kalau dilihat dari undang-undang PTSL itu target pemerintah 2025 sudah semua seluruh Indonesia sudah bersertifikat. Nah cuma saya pengalaman menjadi ketua PTSL tahun lalu. Saya coba belajar membaca buku C, Pak, dan saya nggak paham. Ini tuturnya kemana? Peralihannya ini ke siapa, luasnya berapa, terus persilnya, lokasinya di mana, itu nggak ketemu, Pak. Dan aku nggak paham. Ketika dicari nama pemohon, si A misal nama aku, Jamil, nggak ada di C desa, Pak. Kalau nggak ada nama aku, saya harus nyari nih orang tuaku. Oh, nggak ada juga orang tuaku. Nyari di atasnya orang tuaku, wah nggak ketemu. Ke atasnya lagi, udah lupa siapa leluhurnya ya Pak. Kalau gitu solusinya gimana Pak? C desa itu sebetulnya memang kewenangan dari desa, aparat desa ketika itu ya. Jadi sebaiknya memang jika ada peralihan, entah itu jual beli atau waris, itu harus dicatatkan ke desa. Sehingga di letter C itu terurutkan riwayatnya. Oh tahun sekian, si ini meninggal, sehingga turunlah waris. Mau dibagi ke atas nama siapa, harusnya dicatatkan dan dirawat sampai sekarang. Bahkan saya menemukan di beberapa daerah saya buku letter C itu sudah nggak ada, udah nggak bisa dibuka, udah kena rayap dan sebagainya. Nah, ketika desa itu tidak memiliki arsip C desa, solusinya harus nyari kemana Pak? Biasanya jika seperti itu BPN itu ada alternatif lain. Contohnya bisa melihat dari buku pajak ya, SPPT itu kan ada juga di desa. Alternatifnya hanya itu. Itu sekurang-kurangnya kalau nggak ketemu C desa. Kalau nggak ketemu. Masalahnya lagi SPPT itu nggak memiliki kekuatan hukum. Betul. Terus luasnya nggak begitu akurat. Ya, tidak akurat. Lokasinya juga beda. Betul. Bisa berbeda gitu loh. Nah, apakah itu yang akan menjadi celah bagi mafia-mafia untuk mengambil hak seseorang itu Pak? Sangat bisa sekali. Karena SPPT itu kan sebetulnya bukan hak kepemilikan yang sah. SPPT itu kan hanya bukti dia membayar pajak selama dia berada di situ. Makanya di situ luasannya bisa berbeda kan. Luasan antara tanah sesungguhnya dengan di SPPT. Luasannya kadang berbeda. Itu bisa saja misalkan menjadi celah, menjadi dari mafia tanah, bisa. Apakah itu nanti bisa digugat Pak ketika hak seseorang itu merasa diambil oleh orang lain? Kembali lagi ke penegakan hukum yang ada di desa itu kan. Memang idealnya orang yang menduduki di perangkat desa atau kepala desanya itu paling tidak, kalau saya pribadi itu sarjana hukum lah minimal. Jadi dia benar-benar tahu bagaimana dia bisa mengelola semuanya itu. Jelas kalau misalnya
ada orang yang dirugikan, misalnya si perangkat desanya itu bermain masalah tanah ini bukan miliknya tapi diambil oleh orang lain, itu suatu saat bisa digugat. Sarannya untuk menjadi kepala desa minimal sarjana hukum. Minimal sarjana hukum, bro. Minimal sarjana hukum. Karena apa? Sesungguhnya kepala desa itu memiliki peran penting, terutama sekarang kan surat keterangan waris, ya itu kan harus disahkan desa dan camat, sehingga kepala desa itu menjadi tumpuan utama gitu loh dalam mengesahkan benar nggak ini ahli warisnya. Itu pertama kali itu minta pengesahan dari desa, makanya desa itu kepala desa harus benar-benar punya integritas yang tinggi. Nah, saya sering mendengar berita, melihat di sosial media itu banyak sengketa antara masyarakat setempat dengan perusahaan. Perusahaan mengklaim luas tanahnya sampai sana, masyarakat setempat mengklaim saya sudah menduduki di sini hampir 50 tahun. Terus ketika ada kabar gembira, Pak, PTSL itu kan kabar gembira ke seluruh Indonesia, kan senang banget dengan PTSL program itu. Nah, kok bisa klaim-klaiman seperti itu bagaimana, Pak? Untuk ngeceknya gimana? Ini sebenarnya haknya siapa gitu gimana, Pak? Kita kembali lagi ya. Masalah hak itu kembali kita bukalah di buku desanya. Karena acuannya satu-satunya buku desa. Entah itu notaris, entah itu BPN, entah itu perusahaan. Itu kalau nggak punya dasar membuktikan ini batasan-batasannya mana, itu nggak bisa awang-awang gitu. Tetap harus melihat buku induk desa. Makanya sekali lagi saya tegaskan, buku induk desa itu harus dirawat benar-benar. Karena itu sumber dasar satu-satunya penerbitan sertifikat dari situ. Makanya jika misalkan di buku desa itu udah jelas luasnya sekian, miliknya si ini, jadi sudah jelas batas-batasnya. Oke, nah terus PTSL itu kan program pemerintah pusat yang itu kabar gembira bagi masyarakat, khususnya masyarakat bawah ya. Dari sudut pandang notaris dan PPATK ini, itu program itu bagus ya itu bagi kelancaran profesi Bung Rifki ini. Sebetulnya ada dua hal yang ini sih yang bisa diteropong, terutama memang program pemerintah juga bagus ya, terutama ketika tanah itu sudah bersertifikat, itu kan otomatis nilai ekonomis dari tanah itu akan menaik, ya kan? Sehingga ada juga yang bisa menjaminkan ke bank, karena akhirnya bisa kan? Beda kalau misalnya tanah belum sertifikat, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dijaminkan, ya kan? Pak Kecil Desa nggak bisa dimasukkan bank ya? Tidak bisa. Iya. Itu harus sertifikat, sehingga kan itu juga butuh peran notaris untuk memasang hak tanggungan, dan juga pasti bisa dijual belikan. Itu tetap peran notaris tetap ada, meskipun tidak harus menggarap letter C ya, letter C ke konversi jadi sertifikat. Nggak cuman itu saja sih pekerjaan notaris. Jadi ada plus minusnya begitu. PTSL, catatan dari notaris apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki, PTSL itu kan biasanya dikejar-kejar ya. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada juga yang asal-asalan, ya kadang luasannya nggak segitu, ternyata sudah jadi sertifikat, sehingga kan sulit untuk merubah lagi kan jika sudah terbit sertifikat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah proses atau tahapan dari pengumpulan dokumen, apakah benar-benar secara yuridis itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Ya, bahkan ada juga yang mohon maaf asal-asalan, misalnya ini tanahnya siapa, ya udah ambil aja lah, udah jadi sertifikat karena dikejar waktu. Itu sih yang misalnya agar mengantisipasi di kemudian hari terjadi sengketa. Gitu. Oke, nah kembali ke soal mafia tanah ini, Pak. Karena sampai saat ini
dari pemerintah yang terbawah sampai pusat pun masih bingung cara menyelesaikannya bagaimana gitu kan. Nah, disebut mafia tanah itu ketika apa dia, Pak? Cara menyelesaikan mafia tanah itu satu-satunya adalah dengan cara kita menyuruh dia bertobat. Itu saja. Selain itu tidak akan mungkin. Namanya kejahatan ya, itu selalu ada di mana-mana. Terstruktur itu ya? Terstruktur pasti. Dari luar pemerintahan, orang dalam. Iya bisa. Itu bisa menyangkut semuanya bisa. Mafia tanah itu. Dan memang harus benar-benar jeli gitu loh. Penegakan juga harus benar bersih. Bahkan pelayanan yang selama ini juga, mohon maaf, di PPN juga masih banyak dalam tanda kutip yang begitulah. Oke. Siap. Ada pengalaman apa Pak di BPN Pak? Jika pengalaman ya kita nggak usah dibahas lah masalah kayak gitu, itu udah umum. Udah umum. Kalimat udah umum tuh orang-orang di sana asumsinya sudah kemana-mana. Jangan dianggap serius, ini obrolan biasa. Kalau di MKN apa sebutannya? Disumpah atau untuk pengasahannya itu? Iya, tentu kita sebagai pejabat umum memang harus disumpah. Jika notaris itu harus disumpah oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi, dan jika PPAT itu harus disumpah oleh Kepala BPN setempat. Oke, berarti wilayah kerja kenotariatan itu dibatasi wilayah. Ketika tinggal di kabupaten, satu kabupaten itu yang diurusi. Iya, itu kalau PPAT. PPAT, oke. Tapi kalau notaris itu bisa lintas provinsi bisa. Biasanya berapa lama sih Pak ngurus tanah yang sporadik? Sporadik itu biasanya di BPN sekitar 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan. Itu baru terbit sertifikat? Iya. Itu sesuatu yang lama atau yang sangat cepat Pak? Sesuatu yang umum di mana-mana. Umumnya itu umum karena diwajarkan gitu ya? Iya. Atau menurut Bung Rifki itu bisa lebih cepat? Bisa. Seharusnya bisa lebih cepat? Bisa lebih cepat. Iya. Dengan catatan ada itunya. Itu ada itunya ini. Nah, maksudnya bisa lebih cepat itu harus membenahi yang apanya, Pak? Membenahi petugas-petugas yang teknis, itu memang harus berintegritas, pada intinya itulah. Oke, kata kuncinya integritas. Kalau ada somasi ke sana ya, bukan ke sini. Nah, terus gini Pak Rifki, ini kan capres dan cawapres kita 01, 02, 03, dia concern urusan ya reforma agraria. Sebenarnya apa sih yang akan dikerjakan di Undang-Undang Reforma Agraria itu? Jika dilihat dari reforma agraria itu kan ada penataan akses dan penataan aset ya. Tentunya nanti ada tanah-tanah yang misalnya tanah terlantar itu nanti bisa dikelola difungsikan kembali, apakah ini mau dibangun apa atau untuk dibagikan kepada masyarakat yang miskin atau mau dibuatkan rumah subsidi atau apa, itu kan banyak ya tentunya. Terus juga banyak luas makna dari reforma agraria itu bisa dibaca di Perpres 86. Iya. Atau itu bagian dari pemberantasan mafia tanah itu? Sangat iya, jelas semuanya arahnya ke situ. Lagi-lagi kuncinya integritas itu. Misalkan peraturan sudah bagus tetapi pelaksananya tidak punya integritas ya sama aja. Integritas itu dibangun oleh diri sendiri atau sistem? Secara sistem juga, secara diri sendiri juga. Terutama dari akhlak itu. Akhlak. Iya. Sekarang cuma ada tulisan akhlak, Pak. Karena dengan adanya tulisan akhlak semakin banyak pelanggaran. Betul. Kode etik. Itu berawal dari tulisan akhlak. Nah, terus begini Pak, dari berbagai kasus mafia tanah, ada masukan nggak untuk pemerintah ke depan menurut sudut pandang Mas Rifki sebagai
kenotariatan, caranya pertama apa yang harus dilakukan? Pertama, jika kita mau menghilangkan mafia tanah, itu dimulai dari semua unsur itu harus benar-benar serius menanganinya. Contohnya kita melibatkan kepolisian, ya, dibentuklah satgas khusus yang menangani mafia tanah. Kemudian ada semacam audit, misalnya di BPN, ya, apakah ini ada suap menyuap atau tidak, ya. Terus juga misalnya ada di Kementerian BPN itu sendiri, ketika ada temannya yang terbukti bersalah, itu jangan takut untuk melaporkan. Itu kan sudah diatur, namanya whistleblowing. Nah, whistleblowing itu ketika ada orang yang terbukti, wah saya melihat nih ini tuh ada suap menyuap. Nah, yang melaporkan itu mendapatkan perlindungan hukum. Oke. Itulah, itu namanya whistleblowing. Oke. Itu terus kemudian kita benahi peraturan-peraturan agar peraturan itu tidak memihak ke salah satu oknum gitu. Oke. Tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan. Betul. Nah, lalu begini Pak Mas Rifki ya, ketika ada terjadi sengketa tanah yang klaim-klaiman dari masyarakat setempat dengan perusahaan misal, dia seharusnya mengadunya kemana? Seperti apa contohnya? Nah, misal nih, di suatu daerah nih, berdampingan dengan perusahaan. Ini mau mengajukan PTSL, nggak diterima sama BPN. Karena bersengketa dengan perusahaan di sekelilingnya itu. Diklaim ini milik perusahaan, jadi ini nggak bisa memiliki. Ini seharusnya lapornya kemana nih? Ke bagian hukum di BPN atau ke penegak hukum kepolisian atau jaksa atau kemana pintunya itu? Pintu satu-satunya ada di bidang sengketa itu yang saya sebutkan tadi. Bidang sengketa di BPN itu ada. Coba aja laporan pengaduan. Nanti pengaduan itu dibagi menjadi 3, Mas. Pengaduan berat, ringan, dan berat, sedang, dan ringan. Gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan soal tanah yang dia miliki, datanglah ke BPN. Ya. Nanti di sana dapat apa itu, Pak? Nanti di sana diarahkan keluhannya apa misalnya, terus kemudian bukti-bukti yang dia miliki itu apa. Nanti dikumpulkan di mediasi biasanya dengan pihak perusahaan, misalnya yang tadi yang tergugat dihadirkan, nanti penyelesaiannya seperti apa. Biasanya di situ. Kalau tidak dari mediasi tersebut misalkan tidak ada hasil, maka nanti akan ke persidangan pengadilan. Langsung ke pengadilan? Iya, ke pengadilan. Pengadilan di BPN gitu? Bukan. Oh. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri? Iya. Pengadilan negeri kalau ada masalah pidana. Tapi kalau misalkan yang digugat itu adalah misalkan sertifikatnya atau apa, itu bisa ke PT UN. Oh. Iya, ke situ arahnya. Iya. Nah, terus begini, ketika ini sudah terlanjur menjadi sertifikat atas nama perusahaan, masyarakat setempat ini nggak tahu nih. Terus tiba-tiba mau digusur karena ada perluasan pembangunan perusahaan gitu. Secara otomatis dia kalah karena tidak memegang surat hak itu. Iya betul. Dalam penerbitan sertifikat itu perlu diketahui itu ada unsur publisitas di situ. Jadi ada tenggang waktu pengumuman namanya, bahwasanya ini itu mau diatasnamakan ini, apakah ada pihak-pihak yang berkeberatan atau tidak. Itu biasanya jangka waktunya 30 hari. Dan setelah masa pengumuman itu tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan, maka dianggap itu sah sertifikat terbit begitu. Itu diumumkannya di mana, Pak? Diumumkannya bisa di media sosial, bisa di desa, sama di pokoknya kalau di aturan itu melalui elektronik atau surat kabar gitu. Kalau di peraturan. Kalau pengalaman saya itu ada aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Iya, Sentuh juga bisa. Itu salah satu
aplikasi untuk mengetahui proses di BPN, termasuk pengumuman tadi, pengumuman yuridis namanya. Ya. Nah, tapi kan tidak semua masyarakat tahu hal itu, Pak. Makanya ketika ada pengumuman, ya nggak ada yang nyanggah. Ya, makanya itu sama seperti undang-undang diterbitkannya. Emang kita semuanya juga mengikuti. Kan kadang kita sibuk, kadang kita memang nggak tahu hukum atau apa. Memang caranya seperti itu. Ya, jadi mau tidak mau masyarakat itu harus berperan aktif mengikuti perkembangan hukum yang berlaku saat ini. Oke. Konteksnya pemberantasan mafia tanah. Di antara 3 paslon capres dan cawapres itu, menurut Bung Rifki sebagai pejabat kenotariatan, siapa yang akan bisa menyelesaikan itu? Saya rasa kalau melihat dari ketiga calon itu saya belum bisa menyimpulkan mana yang bisa, ya. Soalnya kadang-kadang juga tidak bisa diprediksi lah, yang berpolitik itu kan bisa kanan kiri, ya kan. Artinya ketika kita belum tahu dia menjabat nanti seperti apa juga benar terrealisasi atau tidaknya, saya juga nggak tahu. Janji politik jangan dipegang betul-betul, tapi yang bisa dipegang adalah rekam jejak. Gitu Pak Rifki ya. Iya. Thank you Bang Rifki. Iya, sama-sama.